Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi ulaika humul muflihun. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik yang mulia ini di maghrib menjelang isya, semoga niat dan langkah di rumahnya masing-masing mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pekan ini ya kedatangan tamu baru 2 ya. Karena libur ya. Ya alhamdulillah ya, stok lama karena pas libur. Ya mudah-mudahan walaupun lama tapi masih terikat ya, masih ada pertanggungjawaban ya, masih mengaitkan sehingga nanti di yaumil akhir ya tetap ada ikatan ya, belajar. Karena orang yang belajar kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ya karena kan kondisi di situasi saya masih belajar. Belajar mah nabraknya tetap beda. Ya, tidak harus tanggung jawab sendiri. Mobil juga nabrak, belajar saya mah. Ya, itu kan ada alasannya. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, semoga sehat, sehat lahir, sehat batin, sehat amas apa wae, sehat pasok, pesak. Nah, pesaknya supaya sehat, biar sehat pesak dipasoknya, diisi, ya kan. Insyaallah ya. Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi akan diberikan rezeki yang tak diduga, tak disangka ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Al-Quran Kitabullah, kitabun anzal alika mubarakah. Al-Quran diturunkan penuh dengan keberkahan. Dan munazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan sebagai obat ya, sehingga lahir batin sehat ya, dengan batin. Oleh karena itu, karena obat
pada umumnya 99% pahit. Sehingga jarang orang yang minum obat karena pahit. Ya. Sehingga pahit terus ditelan akan dampaknya menjadikan sehat. Gitu. Kita berinteraksi dengan Al-Quran sehingga akan tumbuh sehat. Sehatnya bukan sehat jasmani, adalah sehat ruhani. Ya. Sehat jasmani ya makan, 4 sehat 5 sempurna. Kalau sehat ruhani yaitu dengan tilawah Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran kalamullah. Baik, untuk di malam Sabtu yang sekarang di surat Al-Kafirun, ya, surat ayat yang ke-1 kemarin, ya. Ya. Oke, kita ditelaki dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ayat dulu kemarin di ayat yang ke-1, ya, yang penekanan adalah di qaf, ya, kemarin dihati-hati pengucapan qaf, ya, jangan sampai kul, ya, kul, ya, kemarin review, ya, bagi yang belum. Ya, hati-hati pengucapan ku, ya. Jadi lisan huruf qaf yang ada di lidah ujung dengan hampir mendekat kepada huruf qalqalah, memang huruf qalqalah ke tenggorokan, ya. Qaf bukan huruf tenggorokan walaupun nyeklok, tapi huruf lisan, huruf lidah. Ya, gitu. Sehingga harus ul. Ya. Apa yang menjadi persoalannya? Yaitu kepada makna arti daripada kul dan kul. Nah, kemarin gitu kan. Kul bisa makan, kul katakan. Ya, gitu. Jadi jauh sekali sisi pengertian daripada kul dan kul. Salah pengucapan maka maknanya salah sehingga athim, ya. Kalau tidak mentajwidkan Al-Quran sehingga efek daripada kesalahan makhraj adalah athim, berdosa. Ya, sehingga kita perlu, ya, penempatan makhraj, ya, dan sifat, ya, minimal kita mengejar. Ya. Kalau mengejar pasti punya harapan, walaupun lambat. Tapi ada tujuan, saya mengejar sesuatu. Cepat dan lambat pasti akan tercapai. Ya.
Walaupun tidak tercapainya adalah usahanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Saya pengen sih pengucapan qul bukan kul. Nah, tapi ya lidah masih belum. Udah tahu gitu. Si qul teh qaf teh huruf al istilah huruf harus terangkat. Qul. Nah, biar katakanlah gitu kan. Jangan kul makanlah, jauh pisah. Nah, kalau kita ada usaha untuk pengucapan makhrajnya walaupun tidak tercapai dan masuk sehingga pahala yang kita harapkan tetap ya Allah akan memberikan nilai pahala. Itu kan nggak bisa masih salah ya, tetap pengucapan makhraj yang salah tetap berdosa. Wah, atau aja dosanya. Dosa masa qul huruf 1 gitu kan. Tapi banyak kita mendengarkan yang lain besar 10. Salah satu mah tuh. Apa artinya dengan membaca orang lain mendengar kita banyak pahalanya ajrun kabiro. Karena kan malaikat mah ini yang mencatat, malaikat atid salah thread gitu kan. Yang lain baca qul. Wah, kita mendengar pahalanya banyak gitu kan. Sehingga itulah pentingnya kita belajar dengan bersama-sama sehingga orang lain yang membaca benar kita kan dapat pahala. Itu kan. Ya, kita salah 1, yang lain baca benar, anggap 8 orang ya ada 8. Gitu, tertutupi. Itulah harap dan tujuan. Belum kesalahan kita kalau yang belajar diampuni. itu kan. Jadi masih diampuni kalau belajar mah gitu kan. Walaupun memang tercatat satu kesalahan tapi nilai pahala yang besar akan menutupi. Qul ya ayyuhal kafirun, ya gitu kan. Jadi qul ya, bukan kul tapi qul, ceklokan gitu kan. Nyeklok juga nggak apa-apa sih, yang penting qul. Nah, yang penting terangkat lidahnya bukan kul tapi qul aqa. Nah, karena kan tujuan aqa. Nah, jadi qalqalah. Qu qi bukan ki. Nah, gitu kan. Nanti pas pada saat qaf dikasih jadi ki, jangan qi. Nah, kitab. Qul ya ayyuhal kafirun. Yo, 1 2 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Okay. Itu di ayat yang ke-1 ya. Ayat yang kedua, la panjang ya. Panjangnya berikan 4 ya, karena ini masuk kepada hukum mad far'i. Jadi mad far'i lewati 2 ya, 2 harokat. Ini mad jaiz munfasil ya, jadi kelompok mad far'i tapi madnya mad jaiz munfasil. Dari mad tobi'i ya, berhadapan dengan alif sehingga berubah panjangnya jadi 4 lah, cukup lah gitu kan. Mau 4 mau 5 monggo ya, yang penting jangan terlalu banyak, cukup lah dengan 4 saja pun sudah cukup. Itu alif, hati-hati jangan langsung a gitu kan. A karena alif adalah di bawah tenggorokan, a hati-hati ya. Bukan a tapi a. Yang penting bukan
selangapnya. Bukan, tapi ya cukup aja enggak. Tapi si posisi al-halqunya ada di bawah, ya. Masuk ke ain, wastol halqinya nah, itu kan nah itu kan la ya jadi alif di aksol naik ke wastol ke tengah-tengah dari a ke itu kan itu kan ya. Jadi a dulu langsung masuk ke ain iya nah itu kan ain ya. Jadi wastol di tengah-tengah dan sifat ain harus ngirung budu ya budu, hati-hati ya, du ya buduma ya, hati-hati ya, jangan diberi harokat dua. Bu dia satu harokat, du juga satu harokat, jangan dipanjangin, putuskan saja karena domah bisa menjadi dua harokat, harus dua pasangan ya. Apa sih pasangannya domah? Adalah wa, tuh kan yang seperti di ayat yang terakhir bu du, nah beda du, nah itu panjang karena si domah bertemu sama waw, hati-hati ya. Jadi mad masih ada yang keliru karena fatal sekali ya mad. Jadi lam jalali ya. Jadi kesalahan yang cukup fatal. Kenapa disebut kesalahan fatal? Karena merubah arti gitu kan. Itu. Budu ma. Nah, kalau ma kan harokat fathah ya. Jadi panjang gitu kan. Kalau tadi bu huruf bibir ya, du huruf lisan di ujung, dua-duanya tidak ada waw. Kalau ma harokat fathah, depannya ada alif ya, sehingga alif membantu ma, karena alif itu mengandung a ya. Di al-jauf a itu alif membantu harokat fathah. Ta nah, masuk ta ya. Ain tadi bahwa ta masuk sifat hamas ya, yang sekira itu yang baru ya. Kalau sifat-sifat yang lain seperti syiddah ya memang tertutup ya. Sifat istifa ya secara lisan ya memang harus terbuka ta ya. Tapi yang paling muncul dianggap suatu yang baru, maka ta ini ada sifat yang berdesis, sifat hamas. Ta masuk kepada huruf ain yang tadi ada di wastol halki, ta ngalir ya, bukan ta budu. Nah, bu tidak panjang satu huruf ya, satu harokat aja. Kalau du itu dua karena waw mengandung u, domah mengandung u. Jadi dua u-nya, ta budu ya ayundu. Jadi ta budu, nah, panjang dua harokat. Karena masuk kepada akhir kalimat di depannya ada nun, jadi masuk ta budun, berubah jadi awalnya mad tabi'i, sehingga di
wakopkan karena ada akhiran kalimat ayat sehingga menjadi 4 harokat, boleh sampai kepada 6 harokat. Ta'budun. Nah, maka hukumnya pun berubah, bukan mad tabi'i menjadi mad arid li sukun setiap ada kalimat. Jadi mad panjang gitu. Arid baru sukun mati. Jadi panjang baru mati. Nah, mana yang baru matinya? Nun gitu kan. Karena nun tidak sukun, tidak mati. Nun punya harokat. Harokatnya adalah harokat ta'buduna. Nah, gitu ya. Ta'buduna, maka dunya mad tabi'i. Panjang duna. Ta'budun, berubah itu menjadi 4 sampai 6 harokat. Maka berubah pun nama hukumnya menjadi tadi mad arid li sukun. Mad panjang arid baru sukun mati. Jadi yang baru mati adalah nun. Kenapa nun disebut sukun baru? Karena ada akhiran. Gitu. Karena nun sebetulnya sih tidak sukun kan, punya baris. Maka disebut mad baru mati. Nah, jadi yang baru matinya nun. Yang madnya du. Ya, tuh, sukunnya nun. La a'budu ma ta'budun. Ya, 1, 2, 3. La a'budu ma ta'budun. Ya, tetap ya, harus dicoba. Itu kan yang lain biar terlatih ya membacanya itu. Oke, dari mana? Dari Uda. Dari Uda. Syekh Uda. Syekh Uda. Mana Usman? Wah, Usman eta langsung bae lagukeun. Anggar. Libur mah. Mantap. Mantap. Oh, kuliah kan kemarin mau diulang, saya ulang dah. Pengen 2 cenah ben. Oke. Oke, mantap. Sip lah. Halus, jarang oge kamu sering, mantap, genep bulan ge masih kena bagus, Nah eta masalahnya, gitu, dari bawah Quran mantep, ngaji di bawah pohon, oh di bawah pohon,
Lanjut. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Wah, beda suara Aceh mahnya, beda aya teuleukna Ayatnya niatna teh gitu. gitu aya. Asli. Orang-orang sudah Aya deuleukna gitu. kan terkaikan. Kekaikan. Bisa kapan saya mau baca terus. Ayo jangan Yo. Yo, tong. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kamu Pak Yudi bagus? Hebat. Hebat lah. Sama di sini jadi Oh, hebat. Dah biasa mah teh hebat dah. Supaya Pak Yudi di alus-alus. Nya, itu bagusnya. Kasih mah aja. Nah. Kumaha Pak Yudi bagus? susah menilainya. Susah kan nilai-nilainya. Bagus lah. Ya rata-rata aja. Tuh, nu jarang age bagus bener. Kamu rajin rutin geus mah bagus sih nah bener. Wah, bagus deh Pak Yudi. Mantap ya malah mah. Ya Mas, ah. Sip lah. Oh mau penyanyi Mas, wah biasa penyanyi jang nyanyi sang aju sebagus teh. Ngapodin tutup. Tutup naon. Wah, kurang power din. Pitch controlnya kurang din. Gitu. Tos Udin langsung Usman, udah we. Jos jauh pisan. Usman enggak ada, aduh ke mananya. Langsung we. Pitch control kurang din, kurang semangatin cenah. Capek cenah. Capek cenah Udin teh ngomong kan. Alhamdulillah ya. Evaluasi ya, jadi ada di pengucapan ha yang qul ya ayyuhal ya. Hati-hati ya. Ingat jangan sampai ha yang di situ masuk ke ha aksol. Qul ayyuhal. Awas hati-hati kejelikan ya. Ayyuhal, awas itu bukan ha tapi ha. Hal qul ya ayyuhal. Nah, itu ya. Itu. Ya, karena sudah bunyi belajar disiplin. Disiplin ya. Udah bunyi sudah gitu kan. Gitu. Ya alhamdulillah ya
di pagi, di malam ini kita sudah tilawah. Mudah-mudahan dengan kita baca ya, yang salahnya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena proses belajar dan mendengarkan dari orang lain bagus bacaan, wah luar biasa, pahalanya adalah ajrong kabiro, karena setiap huruf wal hasanatu bi asyi amsa ya 10 kebaikan. Ya, mudah-mudahan ya kebaikan ini ya di waktu ini maghrib permata ngaji sehingga bisa menahan ya timbulnya gempa di Lembang. Nah, dengan mengaji ya mudah-mudahan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dulu gempa ya itu. Jadi Allah yang menahannya karena izin Allah segala sesuatu ya. Mudah-mudahan kebaikan kita Allah sayang dan segala musibah Allah tahan dan jangan dulu diturunkan. Nanti aja 30 tahun ya. Gitu ya, gitu dah. Terus disebar-sebar ya, perhatian lah buat kita. Oke, dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.